Halo, Sobat Sinekrip. Kembali lagi bersama Kembali lagi kemana? Terakhir apa ya? Review Agent Ali ya? Itu awal Januari. Awal Januari, sekarang udah Maret. Ya, semoga abis ini terkenal dikit lah ya. Amin. Kita hari ini mau nge-review film animasi lagi ya. Animasi lagi. Kenapa sih dapat film bocah mulu ya? Judulnya Onward dari Disney Pixar. Sutradaranya Dan Scanlon. Dan Scanlon ini sutradaranya sebelumnya tuh Monster University. Ian, dia ini seorang anak SMA yang berulang tahun. Nah, dia pengen ketemu sama bapaknya yang sejak kecil nggak pernah ketemu sama bapaknya gitu. Nah, habis itu dia mendapatkan sebuah hadiah ulang tahun dari bapaknya yang boleh dibuka setelah usia si Barley dan si Ian-nya ini di atas 17 tahun, dan dikasihlah sebuah tongkat sihir ini bisa menghidupkan si bapaknya. Nah, bapaknya ini tapi nggak hidup seutuhnya. Nah, mereka ini mencari cara buat menghidupkan bapaknya kembali walaupun cuma 1 hari. Ngeliatnya sih kayak anjir, teknologi nih udah semacam sihir juga sih gitu kan. Mengalahkan semuanya sebenarnya. Dia benar-benar literal gitu ngomongnya, ini teknologi ngalahin sihir gitu. Tapi akhirnya mereka yang masih percaya dengan sihir mencoba gitu. Sesuai dengan tema-temanya ini sih Pixar gitu yang ngomongin soal sesuatu yang sudah usang gitu. Misalnya kayak Toy Story ditinggalkan gitu, mainannya usang. Nah, kalau ini ya sihir itu sendiri yang usang gitu. Gue sih ngeliatnya ceritanya cukup solid ya dari awal sampai habis gitu. Sebab akibatnya jelas. Kita dikasih tahu kalau tongkat sihir ini tuh punya makna gitu. Dan emang terakhir semua pay off gitu ya. Gimana caranya cuma sosok badan setengah doang gitu. Itu gimana ya caranya biar nyampein si emosinya. Bapaknya ya. Jadi kayak lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa denger, tapi lu cuma punya kaki gitu. Gimana tuh caranya gitu. Iya, gue setuju sih kalau ngomongin karakter. Sebenarnya karakter-karakter yang lain juga unik ya. Dari si Ian gitu yang cupu lah bisa dikatakan, takut ngomong, takut ngambil resiko gitu kan. Berkebandingan terbalik gitu sama si kakaknya. Terhibur gitu. Nontonnya tuh masih bisa ketawa gitu, masih bisa ntar tiba-tiba sedih gitu. Ya masih bisa dimainin emosinya. Naik-naik turun lah. Naik turun. Jadi emang masih mempertahankan karakter film-film Pixar gitu ya, dan menurut gue ini masih berhasil lah di gua gitu. Nah, selain itu karakternya juga ada yang menurut gue cukup break the stereotype ya, maksudnya ada geng motor gitu, gerombolan geng motor itu badannya besar, ini badannya kecil. Iya, badannya kecil. Badannya kecil dan ditukar-tukar gitu ya. Iya, ditukar-tukar, badannya kecil, terus kayak singa yang lebih ganas tuh singa betina gitu, si The Manticore itu campuran singa sama ini ya. Kalajengking gitu. Itu buat gue jadi kayak singa yang betina, buset ganas banget ternyata di sini. Tapi ternyata nggak seganas itu juga gitu, ada sisi lainnya lah. Pemilihan sihir-sihirnya ini kan penting nih nanti buat di ceritanya bakal di akhir kayak gimana misalnya gitu kan. Dan itu oke sih, maksudnya yang kayak dia ngangkat benda yang gitu-gitu kan, sihirnya tuh yang detail gitu. Maksudnya sihirnya tuh detail karena ntar di akhir akan dipakai gitu. Detail-detail kayak paling gue suka detail mobil sih. Mobil ini benar-benar ikonik banget sih. Iya, dibikin ada karakternya gitu ya. Iya, mobilnya itu ada gambar Pegasusnya, namanya, Guvenir. Terus kayak di dalamnya ada AC yang kencang banget, dan itu nanti ada sesuatu di situ. Kaset mobil gitu, jadi kaset lagu mobil. Ya. Bisa lagunya tuh ternyata punya makna juga. Punya makna. Gitu. Nah, itu menurut gua karakter mobil tuh jadi karakter juga. Iya, mobil jadi karakter. Sih. Di film ini gue pertama kali juga ngeliat unicorn tuh kayak kucing kampung. Gitu. Iya ya. Unicorn tuh ternyata ya Allah ya sama aja kayak hewan-hewan lain gitu. Naga juga bahkan kayak jadi peliharaan. Kurangnya dibanding ini kan harus ada pembanding ya kalau menurut gue ya. Pembandingnya adalah film-film Pixar yang original gitu. Gue ngeliatnya ini jadi kurang fresh aja gitu. Ketika ngomonginnya pencarian, petualangan gitu ya. Jadi udah ada pembandingnya nih kayak Up gitu kan, kayak Coco lah seenggaknya gitu yang emang ngomongnya keluarga gitu. Terburu-buru aja set up di awal gitu ya. Iya sih, gue setuju sih kalau ngomongin di awal. Maksudnya lama, tapi kok tiba-tiba dia udah bisa sihir, tiba-tiba dia bisa ini. Jadi kayak kalau ngeliat Star Wars tuh latihan nama Yoda-nya kurang gitu. Iya. Maksudnya kayak kok gampang banget gitu. Gampang banget ya. Awalnya tuh cukup panjang dan jadi bosan aja sih, dragging banget, dan kayak
alasan dia untuk ketemu bapaknya ini gue belum bener-bener kuat sih menurut gue gitu, nggak terlalu kuat dia kenapa pengen banget ketemu bapaknya. Misalnya mungkin dia dibully gitu sama temen-temennya tapi enggak, ditinggalin sama ibu sama kakaknya tapi enggak juga. Tantangan-tantangan yang dilalui sih kayak buat gue nggak terlalu tegang sih. Iya ya, maksudnya bukan kayak lu nonton nih apa ya misalnya Up gitu ya yang emang dia rumahnya di atas awan aja tuh udah kayak anjing ini bakal gimana ya gitu. Terus terkena petir lah, kena apa lah gitu. Kayak si Koko kan kayak dia masuk ke dunia. Iya, masuk ke dunia lain gitu ya. Lainnya tuh jadi bener-bener wah gimana nih dia selanjutnya gitu. Kalau di sini kan film-filmnya kayak ada ini ya ciri khasnya I want moment gitu kan kayak I want apa gitu. Kalau di sini kayak karena nggak kuat gitu alasannya si Ian. Jadi kayak dia punya I want moment juga. Pixar malah kayak Disney gitu. Iya. Itu sih kayak ya untungnya nggak ada nyanyi-nyanyi gitu kayak film Disney lainnya. Bahkan kalau ini dibandingin sama film Disney Pixar yang ada fairy tale misalnya si Brave gitu ya, Nerida itu karakter Neridanya menurut gua lebih kuat gitu. Iya. Karena di situ dia nggak dibikin cheesy gitu, nggak langsung pengen apa gitu, enggak gitu. Tapi emang terbangun gitu dari kecil dia dilatih atau gimana gitu. Bapaknya sih, menurut gue ini bapaknya benar-benar mitos jadinya. Jadi kan itu sebenarnya tujuan utama kan? Tujuan utama gitu. Tapi bapaknya ini tuh bukan kayak misalnya dibandingin sama yang gue ingat nih, cek toko sebelah. Cek toko sebelah kan ibunya yang nggak ada kan. Tapi ibunya ini dalam kehidupan itu selalu muncul gitu dalam ini tuh kenangan gitu. Dia ketemu doang teman bapaknya nyeritain. Tapi udah si Barley ceritain kenangan-kenangannya udah. Tapi nggak ada sesuatu yang melekat di si Ian gitu kayaknya. Manticore nih di awal kan kayak nggak mau ngasih peta, di tengah-tengah dia nganterin si ibunya. Udah apa ya dia nunjukin apa gitu kerjasama sama ibunya kayak misalnya di terakhir-terakhir tapi kagak juga ternyata ibunya doang nih. Kayaknya menurut gua kayak tanggung aja sih kenapa dia muncul kalau gitu. Colt Bronco. Pacar ibunya ya. Pacar ibunya lah ya. Oh dia ngikutin. Centaurs kan dia tuh. Centaur. Terus terakhir-terakhirnya berubah yang tadi naik mobil terus dia nggak mau naik mobil lagi lah. Itu terlalu gitu. Gini sih. Itu kayak kenapa tiba-tiba berubah tuh kenapa ya gitu. Iya kenapa ya. Kecuali ini emang si ini benci banget terus tiba-tiba jadi sayang sama Ian misalnya. Perubahannya atau apalah gitu perubahannya. Adegan tuh yang sihir sihir nyebrang jembatan angin. Jembatan yang nggak ada jembatannya. Itu gila tuh, itu apa momen kepercayaan tuh diuji banget tuh, momen kepercayaan tuh kakak adik gitu kan udah diikat gitu, udah tenang aja udah, ini nggak bakal jatuh lu gitu, gue pegangin. Itu talinya udah sampai setengah doang kan anjing. Kalau ada shootnya dari bawah gitu atau nggak dari atas banget ngeliatin ke bawah itu jadi makin tegang tuh kita ya penontonnya. Itu gue memorable tuh karena gue ngakak banget di situ. Setelah tidur film nggak tidur kagak merem tidur, merem dikit kagak tidur beneran ini mah nonton semua gue tontonin dari awal sampai habis cuma ada meremnya aja dikit. Inilah waktu si Barley merelakan mobil kesayangannya. Gue benir ya. Gitu waktu dia terdesak nggak bisa kemana-mana itu buat gue kayak epic sih. Epic. Masukin kaset dulu ya kan, diganjel batu. Gue kira mau ngapain nih gitu kan. Diganjel batu, jalan, terus bannya bocor, terus jadi kayak kuda. Tak. Coba kalau beneran kayak ada apa ya, gambaran kudanya gitu, atau kayak lebay gitu lah, kayak itu nggak ada bu tadi. Padahal momen itu kayak dar gitu. Kayak kuda terbang gitu. Kuda terbang. Gua skornya ada yang skip ke skor nih pasti nih, gue tahu banget nih. Yakin gue udah langsung skip skornya ya anjing. 7,5 lah gue. 7,5. Gue merasa ini filmnya menghibur gitu ya masih gitu. Walaupun kehilangan jati dirinya aja sebagai film original Pixar gitu. Kurang gitu. Standarnya kayaknya bisa lebih tinggi. Kurang gitu. Kalau dibanding Toy Story 1, 2, 3, 4 masih kurang gitu kayak aduh. Yuk Pixar yuk. Yuk Pixar bisa yuk. Lu berapa? Kalau gua 7 sih kali ini. 7 ya? Gua kayak nanggung banget gitu. Ya bisa ditonton, bisa dinikmati tapi nggak sebagus itu kalau ekspektasi lu tinggi. Onward lah kita ya. Onward lah. Cari dah tuh onward apaan. Apa tuh onward tapi Oke, jangan lupa subscribe. Nyalain tuh bel notifikasinya ya. Terus komen, kalau ada yang beda pendapat sama kita boleh sekali, atau yang ada tambahan, atau ada ngeliat Easter egg mungkin, biasanya kan Pixar banyak tuh. Ya follow IG kita lah. Kita tuh siapa ya? Iya maksudnya IG di Sinekri. Sama IG kita pribadi bukan? Iya mungkin. Mungkin ya. Oke gitu aja. Ya.
Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi.